kena pukul di toilet, ya di bagian pipi itu kena tampuk, terus dipukul bagian kepala sama 2 orang, dikumpulin tiap malam, terus diberdiriin satu kaki sampai 3 jam, di push upin, jalan jongkok, merangkak, ngangkat kursi lipat yang ada mejanya gitu loh, ngangkat pakai satu tangan, bayarin senior buat clubbing, bayarin servis mobil juga pernah. Ya uang tabungan juga habis, bayarin yang kayak gitu-gitu juga ngerogoh kocek lumayan besar banget ya mas ya. Tuh yang buat entertain 500 juta. Berarti senior lo bisa dikatakan rampok ya? Mungkin. Lo masih pengen jadi dokter spesialis? Sangat pengen, karena pada awal masuk sekolah spesialis tuh aku harus jadi dokter spesialis. Pendidikannya tuh emang udah berat banget mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Oke, walaupun saya belum dilantik jadi DPR RI, cuma udah terpilih lah ya. Jadi saya sekarang bingung nih, masih masuk komisi berapa? Karena sekarang kita lagi concern juga sama bullying, kekerasan, pemerasan yang terjadi di dunia pendidikan kedokteran spesialis yang ada di Indonesia. Ini ada Wildan Ahmad Furqon. Dokter Wildan Ahmad Furqon. Iya, Mas. Ini baru sekali kejadiannya, dia sampai nggak kuat tahun ini keluar dari pendidikan spesialis kedokteran spesialis ortopedi ya. Iya. Di Bandung berarti ya? Iya, di Bandung. Iya. Oke. Mau sampai kapan dunia pendidikan dokter spesialis di Indonesia kayak begini? Entah bagaimana kalau dibiarkan kita akan melahirkan ya mental-mental seperti ini. Dokter Wildan ini dipukul di WC, ya. Terus juga ya diintimidasi seperti di guling-guling di lapangan ya. Pendidikan seperti militer, disuruh bayarin servis mobil senior, suruh bayarin clubbing senior. Wah, ini udah ngaco sih. Ini benar-benar Menteri Kesehatan harus benar-benar tegas ya. Dan sempat ada berita katanya Kemenkes akan cabut izin praktek dokter yang terlibat kasus perhubungan PPDS Undip. Ini karena kasusnya kemarin meninggal Dr. Aulia Risma ya. Iya. Ya. Terus Kemenkes akan cabut SIP dan SR pelaku perundungan PPDS. Bukan hanya di Undip saja, ini Kemenkes harus benar-benar menyelidiki di di universitas lain. Ya. Karena kan yang speak up nih bukan cuma dari Undip aja, ada dari Jogja, dari Bandung, ya kan, dari mana lagi tuh banyak banget. Banyak banget kan. Oke, dan semua nih kepala-kepala prodi, dekan, rektor juga jangan diam dan jangan berusaha untuk menutup-nutupi ya apa yang ada di dalam. Kalau kalian adalah pendidik, adalah benar-benar orang yang punya integritas, katakan yang benar. Jangan dilindungi orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Benar kan? Wildan, gimana ceritanya sampai akhirnya kamu keluar? Ya, ceritanya ya jadi disclaimer dulu Mas, sebetulnya kita hormat sama konsulen, sama senior itu perlu banget sebetulnya kalau di dunia kedokteran gitu. Karena walau bagaimanapun apa yang terjadi, mereka berdua yang bakal ngajarin kita buat menjadi seorang dokter spesialis. Ngajarin ilmu kedokteran kan? Betul. Ya. Gitu. Cuma pada saat itu, aku mengalami perundungan dalam bentuk fisik sama pemerasan juga iya. Gitu. Oke. Jadi awal masuk sekolah itu 2023, dari semester 1 sampai sekarang itu pas terakhir mengundurkan diri, statusnya aku di semester 3. Bulan apa lo kemarin mengundurkan diri? Mei. Mei, baru berarti ya? Baru banget, bulan Mei. Itu kekerasan ya ditampar pernah, terus dikumpulin tiap malam, terus diberdiriin satu kaki, ya bisa sampai 3 jam juga pernah. Di push upin. Berdiri satu kaki 3 jam? Iya, pernah. Lu sekolah kedokteran spesialis kan, bukan militer kan? Iya. Oke, terus? Spesialis. Terus di push upin gitu, jalan jongkok, merangkak, terus ngangkat kursi lipat yang ada mejanya gitu, tau gak sih Mas? Nah itu ngangkat pakai satu tangan, bisa ya kurang lebih sejam juga ada kayak gitu. Sampai pemerasan uang juga ada gitu. Kayak misalkan bayarin senior buat clubbing gitu. Terus bayarin servis mobil juga pernah gitu. Ada memang beberapa senior yang minta belikan makanan gitu. Ada yang beberapa diganti, ada juga beberapa yang enggak juga kayak gitu. Dan kebutuhan-kebutuhan lain kayak
kita tuh yang semester 1 tuh harus siap sedia istilahnya tas Doraemon. Tas Doraemon itu isinya ya harus ada power bank, kabel-kabelan USB, ya Type C Lite, terus harus lengkap lah kayak gitu. Jadi apapun segala kebutuhan senior kita harus provide dalam tas itu. Dan power bank itu kayak nggak habis 1-2 biji mas, itu bisa satu orang itu 20 biji tuh bisa ludes Ini habis. senior-senior lu tuh segitu miskin dan kere-nya hidupnya, jadi minta dibayarin makan, clubbing, miskin mereka. Nggak tahu mas. Mentalnya miskin berarti ya? Ya mungkin. Oke. Gue mah orangnya belak-belakan aja gitu kan. Oke. Gitu. Terus itu peraturan ada sejak lo masuk di Iya, peraturan udah masuk, ada. ortopedi? Ya, Iya. peraturan yang memang sebetulnya nggak diketahui sama Kampus. kampus. Ini berarti gerakan bawah tanah ya? Iya, Iya. khusus untuk kalau yang namanya dokter yang lagi menjalani pendidikan disebutnya residen ya. Itu peraturan residen aja sebetulnya kayak gitu. Sampai pada akhirnya gongnya itu bulan Maret kemarin kena hantam lah, kena pukul di toilet. Ya di bagian pipi itu kena tampar, terus di pukul bagian kepala sama 2 orang. Ya gongnya di situ sih, sama yang itu yang surat kaleng sebetulnya. Oke. Lo dipukul kenapa di toilet? Karena pada saat itu ada hukuman residen di mana chiefnya itu yang paling tinggi lah tahtanya di residen itu. Karena ada suatu masalah, jadi kami itu dihukum. Dihukum kurang lebih harus menginap di rumah sakit ya, kurang lebih sebulanan lah. Gitu. Kita nggak boleh kemana-mana, kita harus tetap ada di rumah sakit. Cuma pada saat itu istriku dan anakku itu lagi keadaannya demam, sakit banget gitu. Jadi aku pulang, ketika pulang pagi-paginya udah ditelepon lagi sama senior, kamu di mana? Ada kabar nih kalau misalkan kamu nggak kesini, hukuman kita semua nggak akan didismiss. Ya udah, saya mau nggak mau karena saya juga masih ya hormat sama senior saya gitu. Saya berangkat ke rumah sakit, sampai rumah sakit ada 2 orang senior saya yang memang marahnya marah banget gitu. Saya didorong ke toilet, ditampar sama satu senior, terus senior yang kedua datang, saya kena pukul di bagian kepala gitu. Dari situ sebetulnya sebelum kejadian itu tuh aku mau mengajukan cuti buat terapi anak lah sebetulnya. Cuma gara-gara kejadian itu saya sempat dipanggil konsulen juga gitu, karena besoknya itu ada surat kaleng yang dikirim ke beliau. Ke konsulen? Ke konsulen, menceritakan kejadian ya kami diinapkan, terus saya dipukul gitu, tapi mengatasnamakan nama Wildan Ahmad Furqon. Oke, jadi mengadu. Ya, mengatasnamakan lo, padahal bukan lo yang kirim surat? Bukan, sama sekali. Bisa jadi itu adalah teman-teman sangkatan lo yang mungkin udah merasa tertekan juga, cuman kebetulan ada momen lo dipukul. Ya mungkin ya, gitu. mungkin gitu. Karena pada saat itu semua yang di bawah chief, semester yang di bawah chief itu sebetulnya menyaksikan juga sebetulnya. Tahulah kejadian itu, nggak mungkin nggak tahu sebetulnya. Gitu. Ya udah dari situ, dari konsulen sendiri bilang, ya udah kamu cuti aja biar masalahnya clear dulu gitu. Konsulen bilang kamu cuti aja? Iya. Bukan dia memanggil senior-senior? Sudah dipanggil, sudah dipanggil. Diproses. Pada saat itu sudah Terus? Diproses juga. Ya udah saya mengajukan cuti. Ketika masa proses cuti, saya cerita sama orang tua karena ada spekulasi dari yang lainnya bahwa surat kaleng itu dikirim sama saudara keluarga, istri. Saya nanya dong, ini masalahnya besar banget, soalnya ngelaporin kejadian seperti itu, apakah bapak, mama, ibu, bapak, atau istri itu ngirim nggak yang kayak gitu? Terus ya nggak ada lah. Anehnya tuh maksudnya gini. Dan lu belum cerita sama mereka juga soal belum saat itu. Sekarang gini, aku itu direlakan lah sama keluarga buat sekolah, buat jadi sekolah spesialis. Rasanya aneh kalau difitnah sama keluarga sendiri. Iya. Jadi kayak ngejatuhin banget kan. Jadi pada saat itu langsung dibuka lah. Memang kamu diapain aja sama orang tua. Gitu. Ya udah saya cerita kan. Cerita yang dipukul di toilet dari semester 1 di pusap dan lain-lain gitu. Ya udah dari orang tua dan diri sendiri juga dari orang tua kayak udah kamu keluar aja. Kamu tuh sekolah dokter, kamu tuh sekolah spesialis loh. Iya benar. Satu tingkat mungkin di atasnya dokter umum gitu. Ya udah kamu keluar aja, itu udah menyimpang kayak gitu. Ya udah pada saat itu saya rempugan lah sama keluarga, ya memutuskan untuk keluar pada saat itu. Sayang sekali ya. Oke, Wildan, pertanyaan gue ya. Yang ngasih lu ilmu pendidikan di kuliah spesialis ini kan dosen kan? Ya. Bukan senior lo ngasih kuliah di depan ngajarin lo kan?
Ada beberapa waktu yang mereka ngajarin gitu. Ngajarin. Ngajarin. Tapi lebih banyak dekan-dekan itu. Iya, dosen-dosen. Jadi fungsi senior itu lebih kemana yang lo alami, lo rasakan gitu? Banyak manfaatnya apa justru dengan kejadian seperti lo tuh justru banyak mudaratnya gitu? 50-50 ya Mas ya menurutku. Karena ada pendampingan juga gitu kalau misalnya kita mau belajar. Tapi ya 50 yang lain, oknum-oknum yang lain ya bertindak sesuka hati gitu. Kayak ya melakukan perundungan kayak gitu-gitu. Ini nggak semua senior tapi kan? Enggak semua senior. Ada nggak senior yang baik yang ibaratnya pas saat lo dilakukan itu mereka ngomong, gue nggak sehati sama mereka gitu? Ada. Bilang apa mereka? Mereka bilang, yang sabar gitu. Badai pasti berlalu lah. Nanti kamu juga bakal ada di atas gitu. Yang sabar gitu. Tapi bakal di atas, kalau orang nerima doktrinnya salah, bakal di atas bakal jadi kayak mereka gitu. Iya gitu. Kalau misalkan kayak ya kita jadi barisan sakit hati dan kita pengen mau yang bawah merasakan juga ya mungkin saya akan ya, dan nggak menutup kemungkinan aku pun mungkin bisa jadi kayak gitu kalau misalkan lanjut jadi sekolah, monster gitu jadi ya. Monster gitu. Bakal makan junior paling bawahku gitu. Cuma ya banyak banget senior-senior tuh yang ketika kasus kayak gitu sabar dan dulu juga keluargaku gini, dulu juga aku diginiin juga kayak gitu, banyak. Cuma ya mereka diem aja. Menurut gitu. lo kira-kira senior yang jadi monster gini, senior yang jadi ibaratnya kriminal ini gitu kan ya, sama senior yang baik itu menurut lo kenapa bisa ada dua gitu? Yang jadi penjahat ini menurut lo kenapa gitu? Apa emang udah dari bawaan mereka begitu? Mungkin bawaan bisa juga ya Mas ya, karena ada beberapa seniorku tuh yang memang aku tahu gitu dari awalnya tuh sebelum masuk pendidikan itu seperti apa gitu. Mungkin ya gara-gara udah jadi senior, punya panggung mungkin ya gitu. Ya jadi bertindak kayak seenaknya aja gitu. Tapi ada juga kok yang baik banget gitu, ada yang baik banget. Dan pertanyaan saya adalah, tadi kau bilang melaporkan kejadian hukuman tadi dan kejadian tadi adalah satu hal yang besar. Artinya kan sebetulnya itu hal melaporkan itu sebenarnya harusnya kan sesuatu yang benar ya. Tapi buat kalian itu dianggap suatu hal yang mengancam jadinya, menakutkan. Karena pada saat jangankan untuk membuat surat kaleng seperti itu Mas, ketika aku dipukul aja aku nggak berani ngomong sama siapapun gitu, selain cerita sama kadang kalau ada teman satu angkatan yang bilang kamu diapain aja tadi, ya udah saya cerita kayak gitu. Cuma kayak cerita ke orang tua, cerita ke istri, itu pada saat itu nggak berani sama sekali. Apalagi kalau misalkan saya ngelapor ke konsulen gitu. Saya kan mikir kalau misalkan lapor, aduh takutnya malah makin disusahin gitu sama senior kan, atau mungkin yang lain kayak gitu. Takut banget pada saat itu, takut parah. Oke, ini harusnya menurut saya ya Komisi 9 DPR memanggil orang-orang yang seperti Wildan, seperti kemarin siapa? Marcel. Ya, untuk dengar pendapat. Ya, karena menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Berarti harusnya DPR RI harus mengundang ya korban-korban seperti ini. Entah, saya nggak tahu nih. Berarti hubungannya antara Komisi 9 kan ada kesehatan atau Komisi 10 pendidikan gitu. Tapi Menteri Pendidikan kita aja nih Nadiem Makarim dari kemarin mau ada perundungan bully di sekolah sampai ada korban, ada yang meninggal, ada yang di dunia pendidikan di level bukan universitas juga pada meninggal, dia diem aja deh kemarin. Ya, ayo Pak Nadiem nih, Anda tinggal berapa sebulan lagi gitu ya, ngomong dong, jangan diem aja gitu kan. Oke Mas, kalau misalnya nanti dipanggil sama anggota DPR, mau ngobrol? Boleh. Boleh, harus ya. Nanti saya usulkan deh, coba saya telepon mereka ya. Boleh. Oke. Dan Mas, setelah Mas pick up, atau Mas keluar dulu deh, Mas mau keluar dari Prodi, manggil nggak? Atau kenapa kok sampai keluar? Apa ditahan? Apa? Jadi pada saat itu kan saya mengundurkan diri itu kan ngasih surat pengunduran diri ya Mas ya. Jadi saya ngasih surat pengunduran diri itu bulan Mei gitu. Setelah ngasih surat pengunduran Mei, saya nggak dipanggil sama bagian departemen lah, sama sekali nggak dipanggil, langsung di kick aja gitu dari grup WhatsApp gitu, yang isinya tuh konsulen sama residen-residen yang lain gitu. Oh mungkin pada saat itu, oh ya udahlah gitu. Terus singkat cerita bulan Agustus kemarin saya
dipanggil sama bagian rumah sakit yang yang ngurus bagian koordinasi pendidikannya lah antara universitas dengan bagian. Ternyata saya di sana diminta untuk speak up juga kenapa bisa mengundurkan diri. Terus ya, Dr. Wildan, kami itu tahu Dr. Wildan mengundurkan diri dari postingan Instagram Dr. Wildan. Pada saat itu pas yang kejadian almarhum itu, saya sempat posting di Instagram saya. Saya ikut turut berduka cita lah. Saya pun mengalami seperti itu gitu. Nah, dari situ banyak mungkin komen netizen ya, spekulasi, banyak yang nyebutin, oh ini mah dari universitas ini, Dr. Wildan dari universitas ini gitu. Nah, dari situ sebetulnya bagian rumah sakit itu Komkordiknya tahu saya keluar. Saya merasa aneh dong sebetulnya gitu. Apa surat pengunduran diri saya emang nggak sampai ke rumah sakit ya gitu. Atau karena kan pada saat itu saya memang untuk menyerahkan surat pengunduran diri itu ya ke bagian gitu, ke sekretaris program studi gitu. Harusnya kan tembus ya. Harusnya mungkin tembus. Cuma dari situ oh ya udahlah gitu. Terus lo dipanggil datang? Pada saat dipanggil sama koordinasi pendidikan, saya dipanggil datang. Saya cerita aja apa adanya kayak gitu. Apa komentar mereka? Ya, kami juga baru tahu Dr. Wildan kayak gitu. Ternyata begitu ya. Ya udah nanti biar kami bantu proses aja kayak gitu. Nah, pertanyaannya dari kampus lo, dari berarti dekanat ya? Dekan ya. Dekanat berarti prodi ya, berarti jurusan ya? Jatuhnya prodi ya. Manggil lo nggak? Nggak. Kalau dari prodi sendiri nggak. Dengan lo speak up, mereka tidak manggil, tidak mau membenahi dan meluruskan, at least misalnya oke, andai kata misalnya kamu berbohong, coba panggil gitu kan. Kita sama-sama dipanggil gitu, nggak ada. Mereka tidak ada niat dari mereka untuk meluruskan ini, untuk memperbaiki. Sampai sekarang sih belum ada ya Mas ya. Gitu. Cuma saya nggak tahu, mungkin kedepannya ya nggak tahu juga gitu. Menurut saya sih kalian dari universitas, karena kan kalian adalah dunia pendidikan nih, kalian adalah pendidik-pendidik, dekannya apalagi rektornya, jangan diem aja kalian ya kan. Panggil dong, temukan dong, klarifikasi dong. Kalau misal kalian diem aja, justru kita tidak ada tanda tanya nih, quote and quote. Ya. Ada apa kenapa kalian diam saja? Kesel lo berarti kemarin dengan lo udah kuliah 3 semester, akhirnya lo masih keluar. Kesel sih pasti ya Mas ya. Karena nggak semua senior saya itu kayak gitu sebetulnya. Ada juga yang baik, ada juga yang ngajarin. Ya pasti. Pasti ada yang baik. Cuma kok pada saat itu kayak udah difitnah, dibikinin surat begituan, udah kena pukul juga, jadi kayak udah jatuh ketimpa tangga lagi gitu. Itu pada saat itu keselnya minta ampun. Teman-teman seangkatan lo gimana pas lo keluar? Mereka juga menyayangkan sih sebetulnya. Teman-teman saya itu ya salah satunya memang sistem yang salah satu jadi support sistem saya dari semester 1 gitu. Ketika saya mau mengundurkan diri pun mereka nahan-nahan, udah dan jangan keluar, kita bareng-bareng gitu. Cuma kan ya masing-masing orang punya pendiriannya masing-masing ya Mas ya. Gitu, punya impiannya masing-masing gitu. Jadi kayak enggak, ini gue yang ambil jalan, udah nggak apa-apa. Lu semua tetap sekolah lanjutin dah. Jadi ortopedi gitu. Jadi dokter bedah tulang. Ya ibaratkan gini lah, udah jadi dokter bedah tulang buat gue aja. Gitu. Sampai saya ngomong ke teman satu angkatan saya itu kayak gitu. Kalau mereka menyayangkan, sangat menyayangkan sebetulnya. Karena dari semester 1 sampai semester 3, kita sama-sama berjuang gitu. Cuman kan gimana Wildan, ini kan terjadi berapa tahun terakhir. Sekarang teman-teman kamu merasakan apa yang kamu rasakan. Mereka juga ada yang mengalami nasib seperti kamu ya? Ada. Tapi mereka diam. Ya. Nah, artinya apa yang bisa kita lakukan untuk menjamin bahwa mereka yang sekarang jadi korbannya tidak melakukan hal yang sama saat mereka jadi senior? Itu kan intinya takutnya kan jadi berulang kan? Betul Mas, betul. Secara psikologis kayak ada balas dendam atau barisan sakit hati ini. Nah, gimana ya caranya? Kalau menurutku sih kita harus define dulu sebetulnya apa yang disebut bully atau apa yang bukan kayak gitu. Kalau misalkan udah dari kriteria Kemenkes kan ada pembelian kontak fisik, verbal kayak gitu. Itu selama kita menjadi seorang senior bisa ngedefine itu, it's okay, aman sebetulnya gitu. Jadi jangan sampai kayak udah zaman dulu digituin, tapi kita malah berbuat gitu juga ketika kita udah jadi senior gitu. Ini harus dicamkan nih buat kalian-kalian yang sekarang masih jadi junior di kedokteran spesialis dan kalian mengalami hal ini. Menurut saya speak up. Karena sekarang semua masyarakat, kementerian pun mendukung untuk membasmi ini. Jadi jangan pernah takut.
Dan saya mendukung langkah Kemenkes yang membuat pernyataan bahwa barang siapa yang terbukti ya melakukan terlibat kasus perundungan, ya ini baru bicara Undip ya, akan dicabut izin prakteknya. Menurut saya dari Kementerian Kesehatan, Pak Menteri, jangan cuma Undip saja. Semua yang speak up semua harus diselidiki. Cabut tuh para senior-senior yang pada melakukan hal-hal seperti itu, jangan, harus dikasih pelajaran. Dan bagi siapa dekan atau rektor yang juga cenderung menutup-nutupi atau dalam hal ini ya menutup-nutupi ya melindungi yang adanya kriminalitas seperti ini juga harus dicopot. Menurut saya itu. Tapi ini nanti saya akan tembuskan lagi ke DPR, Komisi 9, 10, Kementerian Kesehatan, ya kan? Yeah. Pendidikan. Setelah lo speak up, teman-teman lo yang masih di sana gimana? Sebetulnya ada beberapa sih yang masih kontak gitu, kayak alhamdulillah dan gitu, udah nggak kayak zaman dulu kita lagi kayak gitu, kayak malam-malam dikumpulin, diberdiriin, udah nggak ada sih, alhamdulillah kayak gitu. Ya, mudah-mudahan selamanya ya. Amin. Gitu. Jangan sebentar doang ya kan. Abarnya kita ini dulu nih, tengkurap dulu nih apa? Jalan tengkurap gitu, kayak gitu pernah. Gitu. Pernah juga itu. Ya di lapangan futsal tuh, ingat banget. Dan nggak ada fungsinya buat dunia pendidikan dokter lo kan, sebetulnya kan? Nggak ada juga. Nggak ada kan dokter nyembuhin pasien harus jalan tengkurap, harus berdiri satu kaki gitu kan? Hanya ada di Indonesia. Karena lo ortopedi melatih tulang kali ya. Angkat kaki, satu kaki ya. Iya. Ya, katanya masih. Ngeri nggak sih dari lo datang ke ortopedi kalau mereka yang pelaku-pelaku senior ini yang ngebully itu nanti tulang lo bukan bener malah patah lagi nanti. Dan ini juga Kemenkes terima 1.500 laporan bullying di dunia pendidikan kedokteran. Tuh, 1.500. Menkes minta semua dekan Fakultas Kedokteran investigasi dan hapus bullying di PPDS. Mau nanya, waktu lo disuruh bayar mobil senior tuh gimana ceritanya? Ya dulu minta tolong buat servisin aja, terus datang ke lo gitu ngomongnya gimana? Iya, lewat WhatsApp sih sebetulnya bilangnya. Tolong ini dong servisin mobil gitu bilangnya kan. Oh siap bang gitu. Mobil apa waktu itu? Civic. Disuruh servis apanya? Aku kurang ngerti sih mas gitu. Bawa Pokoknya ya nggak ngerti lah kupling atau apanya gitu. Ya udah bawa ke bengkel, keluar bil, terus apa namanya? Ya udah bayarin dulu dan gitu. Bayarin dulu. Oh ya udah bayarin kan gitu. Ya udah dari situ udah aja. Nggak diganti. Belum. Miskin tuh orangnya. Ya. Siapa sih? Ada namanya Akbar lah gitu. Iya. Ini bukan nama samaran ya? Bukan. Sekarang dia masih praktek apa? Masih jadi senior apa udah praktek? Masih. Oke. Terus yang mukulin lo di toilet siapa namanya? Riz sama Pak. Dia masih jadi senior? Satu angkatan mereka bertiga. Berarti dia udah sebagai dokter udah praktek ya? Masih pendidikan berarti. Enggak, tapi dokter umum? Dokter umum lagi pendidikan spesialis. Beda 4 semester sama saya. Oke. Sebagai dokter umum dia masih praktek apa? Kalau spesialis harus berhenti dulu nggak sih prakteknya? Kalau sebelum masuk pendidikan dokter spesialis ada mungkin requirement kita buat magang dan bekerja ya gitu. Cuma kalau udah spesialis, udah pendidikan dokter spesialis itu kita nggak diperkenankan untuk praktek. Hanya untuk pendidikan aja gitu. Oh jadi berhenti dulu ya? Gitu ya. Betul. Nah artinya menurut saya nanti informasi ini lo harus berani teruskan ke fakultas ya? Iya. Dan lo harus berani berbicara. Sebut aja namanya nggak apa-apa. Iya. Ya gue juga akan membawa nama-nama tadi ke pihak-pihak yang terkait. Jangan takut bos. Iya. Iya kan? Sebetulnya gue nanya sama lo jujur di hati kecil lo. Lo masih pengen jadi dokter spesialis nggak sih? Hati kecil ya mas ya? Iya. Sangat pengen. Karena pada awal masuk sekolah spesialis tuh, ya aku harus jadi dokter spesialis gitu. Cuma tahu dengan pendidikan yang seperti ini, memang sebetulnya pendidikannya itu emang udah berat banget mas. Kita ngurus pasien, kita harus kelola pasien sebagaimana rupa gitu. Tapi dengan adanya yang ya bumbu-bumbu yang seperti ini kayak kayaknya nggak worth juga gitu buat diterusin gitu, buat apa juga gitu. Apalagi kan ya kalau misalkan ngomongin kesehatan mental juga berpengaruh juga gitu. Karena ya jujur istri sih pernah bilang gitu ketika pas saya sekolah spesialis tuh, you are being a different person gitu. Kok beda dia merasa banget. tuh berasa. Iya, berasa banget kok. Apa yang dirasa lo jadi gimana ya?
pendiam, tertutup gitu. Karena kan ya nggak berani cerita aja apa yang terjadi gitu pada saat di pendidikan. Lu pernah Gitu. ceritain itu ke istri lu nggak sebelum akhirnya surat kaleng itu? Nope. Jadi lu benar-benar tutup, lu Nggak tutup, pernah. lu nggak pernah cerita, lu dipukulin, lu disuruh Nggak bayar pernah. ini, bayar itu, nggak pernah. Nggak pernah. Mulai cerita itu ketika ya udah ada surat kaleng itu sebetulnya. Ini apa sih Mas gitu? Ya udah saya cerita aja begini-begini. Astagfirullah. Aku juga baru tahu kamu tuh dipukul ketika kamu baru ngomong sekarang, baru ngomong tahun ini gitu. Istri mendukung kamu akhirnya Ya, keluar dari. ngedukung banget gitu. Masih pengen kuliah lagi nggak di dokter spesialis? Ada rasa pengen, tapi untuk beberapa tahun ke depan kayaknya belum ya. Karena kan jujur ya uang tabungan juga habis gitu. Karena kan ya bayarin yang kayak gitu-gitu juga ngerogoh kocek lumayan besar banget ya Mas ya menurutku gitu. Oke, pendidikan dokter spesialis berapa sih biayanya? Untuk biaya pendidikan yang benernya dulu. Pendidikan. Oh, uang masuk, uang Iya, sekolahnya iya, ya. iya. Itu kan ada istilahnya tuh uang apa sih ya, bangunan ya, 30 jutaan. Per semesternya itu aku kena di 26 juta per semester Iya. gitu. Aku kan berarti udah habis 3 semester nih. Berarti 26 kali 3 around 78 segitu. Cuma ya di luar itu lumayan gitu ya Iya, buat iya, entertain servis gitu, servis mobil, bayar bayarin makan clubbing. gitu-gitu. Segini, Berapa itu? Berapa? 500 juta kurang lebih. Lu udah keluar 500 juta? Ya. Biaya kuliahnya cuma 26 kali 3, Tambah 78, Iya. tambah 30, 108, tapi biaya entertainnya 500 juta. Iya. Dari mana lu uangnya akhirnya? tabungan sendiri sama dibantu orang tua juga. Nah, orang tua tuh lu minta-minta duit itu, kan lu belum cerita tuh. Iya. Dia nanya nggak, buat apa sih gitu? Aku waktu itu bilangnya iuran angkatan aja gitu, karena aku emang udah bilang di awal karena banyak kebutuhan banget gitu. Cuma memang orang tua nggak tahu tuh kebutuhannya buat apa. Jadi aku bilang ya cuma buat iuran angkatan aja gitu. Berarti senior lu bisa dikatakan rampok ya? Nggak tahu sih Mas. Gitu. Iya nggak menurut lo? Mungkin. Kalau menurut gue iya sih. Gila, 500 juta dirampok 3 semester. Gue apalin nama-nama dokter tadi, gue nggak mau. Dan menurut gue jangan sampai dia terus nanti praktek tuh. Menurut gue harus dicabut, jangan dikasih izin. Kementerian Kesehatan harus serius nih dengan statementnya. Sekarang, artinya kalau berapa tahun ini lo nggak akan kuliah lagi dokter spesialis. Kalau kuliah lagi berarti lo akan kuliah di mana? Di luar negeri kah? Pengennya di luar negeri ya Mas ya. Iya. Cuma untuk requirement luar negeri ya lumayan cukup banyak sih. Nanti balik ke sini, kata Idi, kan dokter-dokter lulusan luar negeri bisa langsung praktek nggak nih? Nggak, harus penyetaraan dulu. Nah, Jadi padahal gimana ceritanya ya? Jadi harus ada yang dirubah saya nih. sekolah di luar juga kan ada penyetaraan dulu. Terus Iya. kalau misalkan udah jadi spesialis di luar negeri, masuk ke sini lagi juga penyetaraan lagi gitu. Emang ada bedanya, Bos, manusia luar negeri sama manusia kita gitu kan? Ini sebenarnya harus dipikirkan gitu ya. Bikinlah peraturan-peraturan yang lebih fleksibel gitu, lulusan luar negeri. Orang kita aja kan kekurangan dokter spesialis Indonesia kan? Ya. Sekarang gimana caranya kita kekurangan dokter spesialis? Terus tiba-tiba pendidikan dokter spesialis di kita ada yang kayak begini-begini. Banyak orang-orang yang akhirnya mundur, takut. Apa jangan-jangan ada satu... Ini kita bicara, saya mau asumsi di luar aja. Ada sebuah cerita dong. Gitu ya. Di sebuah negara. Ya. Di mana ada profesi tertentu, namanya profesi montir di luar negeri ya, di negara tertentu. Nah, jadi pendidikan montir ini dihambat, jadi para pelaku-pelaku, para junior-junior sekolah montir ini dibikin nggak nyaman. Karena montir ini takut kalau makin banyak montir-montir spesialis, nanti takutnya jadi mereka tersaing gitu. Ini di negara lain. Apa jangan-jangan negara lain itu fiksi apa benar ya gitu ya? Itu perandaiannya, itu ada cerita dongeng. Iya, iya Mas. Ya. Jadi ini harus disikapi nih. Kita kekurangan dokter spesialis, kok pendidikan spesialis di kita nih ada hal seperti ini. Terus dokter-dokter spesialis yang kuliah di luar negeri, jangan dipersulit dong. Kesetaraan dan lain sebagainya gitu kan. Beda kalau kita bicara kuliah hukum. Sistem hukum kita, sistem hukum Belanda, beda mungkin sama kuliah di Amerika gitu kan. Tapi kalau dokter menurut lo kiranya, gue tanya, ada nggak bedanya pendidikan dunia kedokteran di Amerika, Eropa dengan Indonesia gitu? Kalau kita bicara medis kedokteran itu. Medis sama. Iya. Sama. Cuma yang disebut penyetaraan itu ya karena kan ada beberapa penyakit di Indonesia memang nggak ada di luar negeri Iya, juga. iya. Mungkin fungsi Iya, demam penyetaraan berdarah itu, gitu ya. Tapi
overall ya ilmu medis sama gitu Mas. Iya, Gitu. iya. Penyetaran seperti apa sih kalau orang kuliah di luar negeri? Oh saya kurang paham tuh kalau yang Iya, penyetaran itu itunya kayak gimana gitu. Iya. Oke, sekarang Mas, apa yang ingin lo sampaikan untuk adik-adik, atau untuk teman seangkatan lo, atau untuk orang-orang yang pengen ngambil dokter spesialis, lo menyemangati mereka, atau hal apa yang lo inginkan di negara tercinta kita ini agar tidak terjadi lagi hal seperti lo? Lo ngomong aja, keluarin isi hati lo. Buat teman-teman sejawat, baik itu yang belum masuk sekolah spesialis atau misalkan yang sudah ada di dalam pendidikan, aku sih cuma mau pesan aja Mas, jangan pernah mengeneralisir bullying lah gitu. Iya. Karena walau bagaimanapun bullying itu merugikan banget gitu. Terus satu lagi, sebagaimana yang udah kita alami semuanya ketika sumpah dokter, itu kan kita disumpah ada satu kalimat bilang lakukan teman sejawatmu sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Udah sih, pesanku itu aja. Iya. Gitu. Untuk pemerintah? Ya, untuk masalah yang seperti ini lebih agresif lagi, lebih peka lagi untuk mengurusi masalah perundungan atau bullying ini aja sih. Gitu Untuk aja. universitas tempat lo kemarin kuliah, lo keluar? Semoga zero, nggak ada sama sekali bullying lagi untuk kedepannya. Oke. Hopefully ya. Mudah-mudahan makin banyak orang yang berani untuk speak up. Kalian yang masih di dalam pendidikan pun jangan takut untuk bicara. Karena kita bersama kalian. Aduh, saya gemes nih pengen dilantik cepet-cepet Oktober nih. Biar masuk dalam sistem lebih cet gitu kan. Karena kan kita cuma bisa speak up Iya gitu doang. sih. Nelponin kanan, nelpon kiri, nelpon DPR, nelpon. Kalau di dalam kan langsung gue panggil langsung semuanya. Iya. Kalau gue di komisi yang terkait, minimal teman-teman gue yang di sana nanti. Ya udah. Terima kasih banyak ya. Pelajaran banyak yang kita ambil hari ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan cepat Amin. dibinasakan itu bullying di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.